artinya istrinya 3 semua dikontrakin pindah tempat rumah. ya, biar bisa kelihatan Ini istiqomah yang sangat. Komitmen di dalam akidah, konsekuen di dalam ibadah, namanya istiqomah. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Lurah, Pak RW, pengurus RT, jamaah majelis taklim yang hadir sore hari ini, yang insyaallah diridhoi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beruntung hari ini kita kehadiran Pak Lurah, ya, orang yang dituakan di Kelurahan Cilacap, ya. Bapak panjenengan kalau ada apa-apa matur karo Pak Lurah, ya. Hari ini beliau bisa hadir di tempat ini, satu kehormatan, ya. Nah, jadi lurah kayak ketone kepenak, ketone kepenak. Tadi sudah cerita Pak Lurah, urip ke sawang sinawang Pak Lurah. Sing nyawang nak kepenak, enak juga masih lurah, apa-apa ya ulu ya marah, siapa, engus, sirah, tangan bersih. Ya urip ke sawang sinawang. Ya, jadi jangan melihat kata Nabi, orang yang celaka itu wanaturu ilaman fauqahu fid dunya wa ilaman dunahu fid din. Urusan dunia ngelihatnya ke atas, celaka. Urusan dunia jangan lihatnya ke atas, nanti kita tidak pernah syukur. Karena tadi namanya hidup itu sawang sinawang. Rumput tetangga perasaan selalu lebih hijau dari rumput di rumah kita. Orang lain perasaan lebih enak. Oh, sih kepenak orang kaya nyong. Oh, sih enak orang kaya nyong, orang kaya nyong. Baik-baik bersih enak. Tidak seperti itu. Ini karena sawang sinawang tadi. Belum tentu, ya. Jadi yang penting bagaimana kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur itulah yang menjadikan kebahagiaan di dalam diri kita. Masih banyak orang yang di bawah kita yang lebih susah. Ya, kita kadang-kadang karena melihatnya ke atas, lihat dong ke bawah, masih banyak orang yang susah. Saya pernah ceritakan dulu, saya pernah tinggal di pasar Limbangan itu, Kelinci itu. Itu kalau jam 3 saya bangun, itu ada sampah di pasar, ya, tempat sampah itu sudah banyak yang naik di atasnya. Jam 2 malam, bukan buat tahajud, bangun jam 2 bukan tahajud, tapi naik ke tempat sampah. Cari-cari itu plastik, baunya saja, masya Allah, baunya tempat sampah itu. Sudah pakai masker saja saya nggak kuat, tapi mereka bisa masuk ke dalam. Ya, cari apa? Plastik sampah. Dijual berapa dapatnya Mas? Ya kadang dapat 3.000, 4.000, paling banyak 7.000 sehari dapat sampah plastik ditimbang. Masya Allah, ya. Ternyata saya sedih. Saya ingat, ya Allah, ternyata masih banyak orang di bawah saya. Cuma kita ini kadang-kadang hanya melihat ke atas, jadi tidak pernah syukur. Ya Allah, masih banyak rezeki yang kau berikan kepada aku. Masih banyak orang yang di bawah saya. Ya, nanti tumbuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Baik. Sore ini izinkan kami untuk menyampaikan tausiah. Sekarang sudah jam 5. Berapa lama kira-kira biasanya di sini? Saya tawarkan saja supaya jangan kelamaan. Wana sing grundel nang muri, aduh suwe banget iki jan Ustaz. Ya, saya tawarkan berapa lama maunya jenengan? 1 jam. 1 jam nanti sudah maghrib, sudah masuk. Iya, setengah jam ya. 30 menit ya. 30 menit mudah-mudahan cukup. Setengah 6 selesai ya. Setengah 6 selesai. Baik, berbicara mengenai silaturahim, ini sudah sering tadi Pak Lurah sampaikan. Alhamdulillah di sini Pak RW juga mengatakan tadi panitia Bu Sinten ya, tiap tahunnya biasanya ada acara silaturahim seperti ini. Silaturahim atau silaturahmi atau halal bihalal atau halal bil halal, sama, artinya sama. Silaturahim itu dari 2 kata, silah menyambung, rahim kasih sayang, menyambung hubungan kasih sayang. Sama halal bihalal maksudnya saling menghalalkan.
Kalau saya punya dosa diampuni, kalau jenengan punya salah saya maafkan. Intinya sama, ya sama. Anda mau bilang halal bihalal boleh, mau bilang silaturahmi boleh, mau ngomong silaturahim boleh. Intinya sama. Untuk apa Pak? Menjalin hubungan kasih sayang. Yang kemarin putus disambung kembali, yang kemarin sudah mulai renggang dirapatkan kembali, kemarin yang sudah mulai kendor dikencangkan kembali, supaya hubungan kita selalu harmonis, hubungan kita selalu baik ya dengan sesama manusia, ya kan? Bahkan kalau kita tahu bahwa saya itu malam takbir itu dapat WA isinya semuanya ya minta maaf semua ya. Beli roti di warung Bu Ija, taruh di meja makan bersama, Idul Fitri sudah tiba, maafkan kami sekeluarga, Misban dan keluarga. Macam apa Misban ya. Bunga melati baunya semerbak ya. Bunga melati baunya semerbak, segelas air penghilang dahaga, Idul Fitri sudah tiba, maafkan atas segala, maafkan kami sekeluarga. Awalnya Jamil dan istri lurah, kali lurah ya. Intinya itu, orang ganteng orang jelek, gue ganteng lo jelek, Idul Fitri sudah datang, maafin gua ya Jack. Bahasa anak muda itu ya. Intinya hampir semua yang masuk itu kan minta maaf semua, mengakui kesalahan ya. Memang pada saat pergantian malam takbir itu kan di dalam hadis kata Nabi, ketika malam iza kana akhiru lailatin min syahri Ramadan ghafarallahu lahum jami'an, apabila malam terakhir bulan Ramadan itu datang, malam takbir itu ya, ghafarallahu lahum jami'an, maka malam itu juga kuhapuslah semua dosa-dosa kamu. Masya Allah ya, dihapus Allah. Ka yaumin waladathu ummu, hari ini 1 Syawal ini kamu seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibumu, semua dihapus Allah. Senang betul Bu? Iya. Yang mana Pak? Yang puasa. Yang orang puasa ya boten. Makanya saya kadang-kadang heran yang tidak puasa orang anggo kelambi anyar, kupluk anyar ya, jagung endang Arab melu sholat id, takbir seru banget, Allahu Akbar, Allah seru banget takbir yang Arab dewek, rampung coba tangannya jangan kencang, minal aidin wal faidin, kita kembali dan menang. Kembali kemana? Puasa biora, menang apa? Menang keplek. Puasa biora. Yang menang itu yang puasa. Menang Pak, menang. Dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kembali kepada apa Pak? Kembali kepada fitrahnya. Apa fitrah manusia? Kullu mauludin yuladu alal fitrah, bayi yang dilahirkan itu fitrah suci, tidak bawa dosa. Jadi panjenengan kemarin dilahirkan kembali, banyak bayi-bayi tua lahir kembali menjadi fitrah suci ya. Inilah kehebatan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, begitu mudah Dia mengampuni dosa-dosa kita ya kan. Nah karena itu kemarin sudah selesai hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah. Dengan manusia Pak. Nah dengan manusia itu harus dijaga juga, karena dosa kepada manusia tidak bisa dimintakan ampun kepada Allah. Aku menyek Pak Misban, nanti kesuh Pak Misban, terus aku nyaluk pangapura karo Gusti Allah, ya Allah maafkan saya sudah mengampun. Tidak bisa, minta maaf dulu sama yang bersangkutan. Pak Misban, mohon maaf kemarin mungkin saya sering menghina, mencaci maki, hari ini maafkan saya. Itu dengan manusia ya.
Jenengan pernah mencuri godong budin luwun menetanggane sering gak? Kan ada kadang-kadang sambil lewat luwun gitu, luwunnya mau ngambil tanggane nanduri budin, jenengan dengan enaknya saja itu meluhun. Yang punya tidak tahu, ya dosa enggak itu? Dosa itu bukan punya kita, itu namanya mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, hukumannya potong tangannya. Ini kata Allah dalam Quran, potong tangannya. Siapa yang berani-berani mencuri barang yang bukan punya dia, diambilnya, berarti dia mencuri. Hukumannya apa ya Allah? Faqtu aydiyahuma, potong tangannya. Supaya dosa kita dihapus oleh Allah, caranya seperti apa? Meminta maaf. Ya, nah makanya hari ini kesempatan yang baik. Kalau kemarin panjenengan beluwun ngomong, Bu, aku biar beluwun panjenengan nggih. Nyun sewu, mohon diikhlaskan. Minta maaf kalau kemarin. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Saya maafkan, masalah itu aja kok. Orang apa-apa. Nek sisuk-sisuk jenengan pengen, monggo diambil saja lah. Ini ada izinnya sudah. Ya. Nah, itu harus diselesaikan dengan manusia. Karena di dalam Quran dikatakan duribat alaihimul dhillatu aina masuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kehinaan akan menimpa kamu di mana saja kamu berada, kecuali kalau kamu bisa menjaga dua hal. Yang pertama hablu minallah, menjaga hubungan baikmu dengan Allah. Yang kedua hablu minan nas, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Dua-duanya harus dijaga dengan baik. Tidak boleh jenengan cuma menjaga hubungan baik dengan Allah, sholatnya bagus, ke masjidnya rajin, ya, ibadahnya rajin, baca Quran rajin, sholat malam rajin, tapi jahat sama tetangganya, suka ngerasani orang. Udah lagi ya, tidak boleh. Apa artinya kata Nabi? Kenapa? Karena ibadahmu itu akan habis pahalanya karena kejahatan kamu dengan manusia. Itu diterangkan dalam satu hadis. Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu ja'a yaumal qiyamah bisolati wa syiyami, ya, wa zakati. Dia datang menghadap Allah dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, bisodakati, dengan sodakahnya. Kata Allah, orang ini ibadahnya bagus, masuklah ke dalam surga. Baru mau masuk ke surga, datang seseorang menghadap Allah, minta keadilan. Ya Allah, apa betul orang ini mau dimasukkan surga? Betul, orang ini rajin ke masjid, taat ibadahnya, baca Qurannya bagus. Ya Allah, di dunia dulu orang ini pernah mencaci maki saya di tengah orang banyak, dipermalukannya saya. Hari ini saya menuntut ya Allah, menuntut keadilanmu. Ditanya oleh Allah, apa betul kau berbuat? Betul ya Allah. Kau punya pahala kan? Punya, kasihkan pahala. Loh, sudah masuklah ke surga. Mau masuk datang lagi, protes sama Allah. Ya Allah, di dunia dulu orang ini, gara-gara orang ini ya Allah, saya dulu terbunuh gara-gara orang ini. Gara-gara orang ini ya Allah. Ini kan jahat dengan manusia. Ditanya oleh Allah, apa betul? Betul ya Allah. Kau punya pahala? Punya, kasihkan pahala. Mau masuk datang lagi. Ya Allah, saya juga mohon keadilan. Orang ini dulu pernah memfitnah saya di dunia dulu. Difitnahnya saya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Karena orang dibunuh langsung mati, tapi kalau difitnah matinya pelan-pelan. MPP, mati pelan-pelan. Kalau disuruh mati mau cepet apa enaknya pelan, Bu? Ya mau cepet lah, pelan-pelan disilet-silet dulu, belum mati. Kalau mau mati, tebas kepalanya dengan pedang, das, kayak di Arab sana, tebas kepalanya sekali saja sudah. Tapi kalau Anda difitnah, dibunuh tapi pelan-pelan, disiksa, nama baik Anda tercemar, lingkungan Anda jadi benci, padahal Anda tidak berbuat begitu.
karena ini fitnah. Di pekerjaan, di keluarga, istri Anda marah, cerai, anak-anak benci dengan Anda dibuang, sudah malu, dipecat, padahal Anda tidak berbuat, karena ini adalah fitnah. Asyaddu minal qatl, lebih kejam daripada pembunuhan, kata Rasulullah. Karena dibunuh hanya mati cepat, tapi kalau difitnah mati juga, tapi pelan matinya, disiksa. Orang ini pernah mau fitnahmu? Pernah ya Allah. Ditanya, betul, betul. Kau punya pahala? Ya Allah, pahala saya sudah tidak ada, sudah diberikan tadi kepada. Ditanya oleh Allah yang menuntut, kau punya dosa? Kasihkan dosamu. Yang tadinya mau masuk surga, kata Nabi, pindah jadi masuk neraka. Ini namanya muflis, bangkrut. Kenapa? Karena ibadah kepada Allah bagus, tapi jahat dengan manusia. Hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia jahat. Tidak boleh, Pak, tidak boleh. Atau jangan terbalik pula, dengan manusia baik tapi jahat dengan Allah, dengan manusia baik tapi tidak ibadah, dengan orang bagus sering nyumbang lingkungan, sering sodako, ikut peran di masyarakat, tapi tidak ibadah, tidak sholat, ya, ditinggalkannya. Nauzubillah min dzalik. Celaka. Celakanya tidak di dunia, tapi nanti celakanya di akhirat. Nah, karena itu dua-dua ini harus dipegang, jangan dipisahkan. Hablum minallah, hubungan baik dengan Allah, hablum minan nas, hubungan baik dengan manusia. Ya, jadi kalau sudah rajin ke masjid, rajin ibadah, apalagi jadi imam, maka perilakunya di tengah masyarakat harus baik. Pulang dari masjid, bagus, senyum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Semua masyarakat senang. Aku lah senang nih kalau imam kaya wong nih jangan nenipa. Jangan nanti sudah sholat masjid, jadi imam di masjid, tapi perilakunya buruk, disengit ke warganya. Imam itu tapi nyemiti pohon, kau ingin imam apa? Jadi gurunul pesu. Ini Anda tidak benar, karena hubungan Anda baik dengan manusia, dengan Allah, tapi jahat dengan manusia. Arba min ahli al jannah wa arba min ahli nar. Ada 4 macam penghuni surga, 4 macam penghuni. Apa penghuni surga? Wajhun mali. Yang pertama, kata Nabi, orang yang punya muka manis, muka ramah, santun, sopan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik mukmin, mukmin yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik suami, suami yang paling sayang kepada istrinya. Suami yang sayang sama istrinya. Sebaik-baik mukmin, mukmin yang paling bagus akhlaknya. Nah, perilakunya berarti. Jadi akhlak ini ukuran, ya, ukuran. Jadi kalau kita sudah di masyarakat ini bagaimana? Kalau kita sudah rajin ibadah, perilaku kita murah senyum, kata Nabi, wajhun mali, manis muka, assalamualaikum, waalaikumsalam, senyum, he-nya itu sudah sodakoh, Bu. Ya, hanya itu sodakoh. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhi ahi kalaka sodakoh. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sodakoh. Senyumnya sodakoh. Jadi kalau ketemu saudara, assalamualaikum, waalaikumsalam, hanya itu sudah sodakoh. Ya, jadi ibu kalau seringnya senyum, sodakoh. Ya, apa susahnya sih senyum? Orangnya senyum. Ya sih, tapi sih anu nganggo masker, Pak, senyum orang senyum orang ketat. Yang bungkuk ketan ya. Ya, alhamdulillah sekarang dibuka, senyumlah. Karena menurut ilmu kesehatan, Bu, 1 kali orang senyum 10.000 darah merahnya hidup. 10.000 darah merahnya hidup. 1 kali orang marah, 10.000 darah merahnya mati. Siapa yang rajin senyum, ya, nanti darah merahnya tambah, sehat, panjang umur. Siapa yang suka marah, nanti darah merahnya berkurang, mudah sakit, pendek umurnya. Ibu mau panjang umur atau pendek umur? Murah senyum, ya. Nyong pengen Pak, nyong pengen
pendek umurnya marah terus ya apa-apa karo tanggane kesu bentrok kesu karo bojone bentaki bojone bentaki anake bentaki tanggane mono tahun ngisuk kayaknya orang ketemu maning gitu kayaknya. Kalau tidak percaya buktikan ya, buktikan saja tahun besok tidak akan ketemu dengan kita ya, karena kowe wis meriang disi tensine dhuwur akhirnya meriang pendek umur bola-bali mari rumah sakit ya, nanti tidak stabil, tensi tinggi, gula darah naik. Itu penyebab dari emosional, tidak bisa mengendalikan amarah. Innal ghadab minasyaiton, marah itu datangnya dari setan. Kendalikan ya Pak, iya, kendalikan diri kita, jangan sampai muncul sifat marah. Maka kata Nabi, yang pertama penghuni surga itu wajhun malih, orang yang murah senyum, manis muka, orang yang santun ya, nyenengilah pokoknya dalam raine ke nyenengi apa dalam Pak Lurah dan nyenengi banget kenang apa senyum duit dia senyum, orang duit dia senyum, dinyekal kanjanya ya senyum, dicekal warganya ya senyum, dan nyenengi banget ternyata pesuk itu. Wah, ini karena sudah tahu dia untuk apa saya marah, tidak ada manfaatnya, marah tidak ada manfaatnya, senyum saja ya, orang mau marah sama kita senyum, nanti insya Allah berbalik, kita sehat ya, pikiran kita juga bersih, kemudian Allah jadikan sehat. Yang pertama wajhun malih, yang kedua penghuni surga lisanun fasih, dia punya lidah, lidahnya dijaganya dengan baik, kalau ngomong yang santun ya Bu, jangan kasar aja ngenyek tanggane melakune ora bener diomong pengkor siapa sih pengkor lah, tidak boleh, itu menyakitkan hati orang lain. Ini lisanmu namanya fahisun, lisan yang kotor, suka menyakiti hati orang lain ya. Meleke siji disebut leknan, anuana kayak leknan apa meleke sing kanan. Nah ini juga menghina orang lain, ada itu. Saya bicara gini, ada teman saya kalau ngomongi orang itu menggunakan yang jelek-jelek, kenapa yang enggak yang baiknya, carinya yang jeleknya ya, dan itu dijadikan panggilan ya untuk tanda, tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Pasti dia sakit hati. Coba saja kita diambil yang jeleknya terus dipanggil dengan yang jelek, pasti sakit hati, tidak boleh ya. Apalagi suami istrinya gemuk dipanggil dun jangan ya, panggillah dengan panggilan yang menyenangkan istrimu. Berbohong kepada satu-satunya yang dibolehkan berbohong, ada dua yang dibolehkan berbohong. Yang pertama berbohong kepada istri untuk menyenangkan hati istri, boleh. Yang kedua berbohong untuk menyelamatkan nyawa manusia, boleh Pak, boleh kata Rasulullah. Berbohong untuk menyenangkan hati istri. Kalau istrinya tanya, Pak janinnya kayak ayu apa ora? Oh, poesi ayu banget. Jalan tenggiri timur kayaknya selangkah kalau bos wedok lah sengaja. Ya, bar balik kanan ayu apa? Awal bebes kayak gentong. Tapi tidak di depannya, dia senang, dia tertawa, dengan jangan mainlah langkah-langkah kayak poison, yakin senang dia dilomboni, tapi untuk menyenangkan. Jangan jujur, jadinya mayu. Oh iya apa sih pikir lah Bu, pikir ngaca Bu gitu. Ini nyakiti hati, namanya tidak boleh seperti ya. Berbicaralah sekalipun berbohong, tapi untuk menyenangkan istri itu boleh. Hati-hati lisan kita. Nah lisan, kata Nabi, dua penyebab orang yang banyak masuk neraka. Apa ya Rasulullah? Yang pertama famun, karena mulutnya. Yang kedua farjun, karena kemaluannya. Famun karena mulutnya, mungkin dia ngomongnya sering berbohong, ngomongnya mungkin kadang-kadang suka memfitnah orang, ngomongnya suka ngerasani orang lain, ngomong begitu, mulut kita. Ya kata Nabi, kul khairan aw liyasmut, bicara yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam.
Ya, makanya kalau puji-pujian di masjid itu yang menyenangkan orang dengarnya. Jangan nyakiti hati orang. Eman wong ayu ra semboyo. Ini nyakiti wong ayu pada kesusah apa kaya. Eman wong suki ora semboyang. Wong suki pada kesusah. Semboyan apa ya? Men, yang orang sembayang besuki, sing pada boleh sembayang orang suki, kesel ya. Tidak boleh pak, tidak boleh nyindir orang. Kalau mau puji-pujian yang umum saja. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa'ala naril jahimi faham li taubatan waghfir dhunubi fa zunubil azimi nun gusti kulo sanes ali swarga namung boten kiat manggen ing neraka. Mugi Gusti Allah maringono tobat dateng badan kulo ingkang kathah dosa. Ada yang marah ndak? Kalau ada orang ndak kan malah dengar iya ya saya memang ndak pantas masuk surga. Gimana saya mau masuk surga wong sholat saya aja kadang-kadang sholatnya koberling neko berkaruiling sholatnya nyombe sholatnya kayak kinjeng cewek sholatnya nyombe kadang-kadang maca fatihah mulutnya maca fatihah hatinya kemana-mana ya kan pikirannya kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim baca fatihah tapi ngitungi belanja nyong mau belanja gawe duit saya ketentung ya itu padahal udine apa cirkus malam mikiri kae ya alhamdulillahirabbil alamin jajal tak hitung-hitung pasaporo jane belanja iki arrahmanirrahim mari kangkung rom tiket 5.000 mau tuku apa maning gitu-gitu hitungi begitu selesai mau selesai iya jan pas banget jan seket assalamualaikum. Jadi selama sholat mau ngitungi belanja dok. Lu kayak gini arep mlebu surga. Nun Gusti kulo sanes andi swarga. Ya Allah kayaknya saya tidak pantas masuk surga. Wong ibadah saya saja kayak gitu ya Allah. Sedekah saya juga berapa sih sedekah ibu keluarkan? 2.000 pada orang nguyuh 2.000 mlebu impok 2.000 daripada kana nguyuh 2.000 karo impok 2.000 mlebu surga 2.000 mlebu WC 2.000 pada wah ya Allah saya bukan ahli surga ya Allah saya bukan ahli surga tapi kalau saya masuk neraka saya nggak kuat ya Allah. Kenapa minta ampunan ya Allah terima taubat saya ampuni dosa-dosa saya itu bu dia minta kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo orang-orang yang beriman bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Asa rabbakum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Allah akan menghapus dosa-dosa kamu. Ya Allah, istighfar mohon ampun ya Allah. Ibadah saya saja seperti itu. Saya ngaji juga jarang. Tiap hari saya jarang buka-buka Quran. Yang saya buka cuma HP. Anu grup PAP banget, anu grup SD, SMP, SMA, grup RT, anu grup G. Tong ding dong dibuka diwajan akeh banget 105 bocor kok banget diwajan. Baca Quran orang tahu nih baca WA kan senang ya Allah saya tidak pantas masuk surga. Ya. Padahal penghuni surga itu tahlil Quran, orang yang gemar membaca Quran, bukan gemar baca WA. Tapi saya malah gemarnya baca WA, ya Allah, saya tidak pantas masuk surga. Jadikan pelajar. Jadi kalau kita dengar seperti itu, orang tidak marah. Tapi kalau tadi mohon maaf, ya pakai puji-pujian. Repote wong dadi sopir, salate ora kepikir,
apa maningake penumpang salat digawe gampang. Supir pada kesuwen sapa gue ya repote wong garap sawah salat sak wayah-wayah apa maning nek musim tandur salat di ya pada kesuh ya repote tadi pedagang salate jarang-jarang apa maning nek aki laris urung salat ngakune wis pedagang ora kesel asam wae apa ki ya nyek teman Ustate malah dinyek seneng wong dadi ustad jadwale dina-dina padat angger bali ngawani berkat pati resiji dheweke popo asem banget